Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Percaya. Jadi lihat nanti 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Apalah artinya PSI, 2 kali pemilu tak bisa berbuat banyak meski sudah juga menjual Jokowi secara terang-terangan. Itu pun saat Jokowi sedang berkuasa penuh pula, yakni pemilu 2019 dan 2024. Artinya PSI tak akan bisa berbuat banyak pada pemilu 2029 ini. Gajah! Setia! Gajah! Kak, untuk jamur yang ada keraknya bisa pakai ini ya, Salicylium spiritus, dan aktifnya mengandung asam salisilat. Sifatnya keratolitik, jadi bisa menipiskan kerak itu. Kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Percaya sama saya. PSI menjadi kendaraan politik Jokowi meski bukan sebagai ketua umum. Dasko terlihat kesal karena Jokowi tak mau berhenti. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Kabar baris dan jero lemari, tetap terus gak mari-mari. Kalian percaya sama Kaisang? Kalian percaya dengan Pak Jokowi? Apa yang dikatakan oleh Kaisang, PSI 2029 akan menjadi partai yang besar? Logikanya, ketika PSI didukung penuh oleh Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi menjadi presiden dan sedang menjabat presiden, itu saja PSI kalah. PSI tidak punya suara yang banyak, padahal baliho di mana-mana. Apalagi sekarang Pak Jokowi sudah menjadi mantan presiden. Gua rasa sudah tidak punya kekuatan lagi. Dan tentunya kekuatan di PSI itu ya cuma karena adanya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah nggak ada lagi ya bakal kehilangan arah tuh. Karena kan partai itu harus ada isinya. Kalau isinya nggak ada ya limbung juga dia. Apalagi kemarin ya soal Bung Dasko nih yang menyinggung PSI yang langsung akhirnya rame banget ya. Komentar termul juga lumayan banyak nih. Tweetan dari Bung John Sitorus, pendukung Jokowi tampaknya mulai gerah dengan Sufmi Dasko. Padahal Dasko hanya bercanda soal ganti logo. Tapi yang marah termul-termul yang tampaknya semakin hari semakin kehilangan kontrol. Ada pertanda bahwa termul-termul mulai tak menemukan kepastian masa depan pujaannya Mulyono sekeluarga. Mereka memuntahkan peluru ke segala arah tanpa berpikir panjang, tanpa berusaha memaknai setiap diksi. Dasko ini mulai sombong kalau dulunya walaupun partainya udah besar selalu kalah. Lihat 2029, wow ngeri. Jombang hadir pendukung Pak Jokowi. Iya ini Dasko mulai sombong. Hati-hati lu Dasko. Aduh, kemana arahnya makin gak tahu ya guys. Jadi kita lihat saja nanti 2029 apakah PSI akan menjadi partai yang besar menurut Kaisang atau justru kehilangan arah. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Partai Kebon Kosong ganti logonya gajah. Nah kalau gajah kan besar. Nah ini partai 0, partainya lambangnya diganti gajah. Gajah singkatannya apa nih ya? Oh gajah, kagak punya ijazah. Berarti semua tuh yang direkrut yang kagak di ijazahnya tuh gabung tuh partai gajah. Partai Kebun Kosong seputaran Indonesia. Lah kalau partai lambang gajah harusnya di ono ikut kampanyenya di Thailand. Di Thailand kan banyak gajah. Niatnya sih mau lawan banteng. Kalau PDIP kan lambangnya banteng. Kalau ini lambang gajah. Kita mau diadu gitu jeder gitu. Ya galakan banteng di mana-mana.
Kalau umat Islam pasti tahu terkait tahun gajah. Sebab menurut sejarah gajah itu, tunggangan Raja Abraham dari Yaman untuk hancurkan Ka'bah. Raja Abraham adalah raja serakah keinginan berkuasa seumur hidupnya. Ketika berkuasa menindas. Jadi poinnya raja yang haus kekuasaan pasti mereka mirip Abraham. Gajah lambang kebesaran Abraham. Raja haus kekuasaan dari Yaman. Maka dari itu umat Islam tahu akan sejarah gajah. Karena gajah digunakan untuk hancurkan Ka'bah. Udah dulu ya guys, kata-kata hari ini poinnya. Gajah itu lambang keserakahan. Abraham yang digunakan untuk hancurkan Ka'bah. Yang ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Yang meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Ya santai aja. Harus dicek bio asam sulfat ini. What's that, brother? Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Saya selesai, alhamdulillah, tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar. Tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Dan sakit kepala budrek tung karena kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua jamin budrek dan sakit kepala. Jadi banyak ya netizen juga yang berkomentar soal Pak SBY dan juga Pak Jokowi ketika beliau sudah pensiun gitu. Dimana Pak SBY itu menikmati hidup ya, karena sudah pensiun kan, menikmati hidup dengan anak dan cucu, melukis, menyalurkan hobinya gitulah ya. Sedangkan Pak Jokowi setelah pensiun malah justru tambah mumet, puyeng. Pokoknya ruwet jadian ya kan, yang katanya mau pulang ke Solo, mau ya kembali kepada anak dan cucu, istri gitu kan. Malah justru enggak kenyataannya. Saya akan mendukung penuh PSI katanya. Jadi ya kembali lagi sen kiri belok kanan. Seringkali kata-kata dari Pak Jokowi itu tidak konsisten. Maka dari itu bagaimana mungkin rakyat bisa percaya gitu loh. Kalau beliau mengatakan A, nggak taunya dilakukan B. Dan itu seringkali fakta-fakta tersebut ada banyak di media sosial, banyak sekali. Nggak akan bisa hilang gitu loh. Dan kemarin juga ya, ini agak di luar nulur juga, di mana Pak Prabowo kan diundang nih ya ke PSI, tapi sebelumnya mampir dulu nih ke rumahnya Pak Jokowi mengobrolkan tentang perjalanan beliau ke luar negeri. Dan ya tentunya ini membuat netizen kembali lagi seperti ragu lagi dengan Pak Prabowo gitu loh, kenapa harus ke sana gitu. Kita lihat Cerita baru keliling dari luar negeri. Malam Mbak. Cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya saya ceritakan
terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya, 10 tahun perundingan akhirnya Gajah! 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 Tanya Kaisang ya. Urusan PSI tanya ke orang PSI. Ya, Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang, Mas? Urusan PSI tanya ke orang PSI. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu. Ya, urusan PSI tanya ke orang PSI, tanya Kaisang juga. Nggih, Bon, makasih. dikasihkan untuk Saya akan bekerja keras untuk PSI. Gajah! Kurang etis buat saya sebagai ketua umum untuk menjelaskan, tapi izinkan saya menjelaskan mengenai gajah yang terlihat mau mengamuk. Secara filosofi, gajah itu tidak akan mengamuk ketika diserang maupun tidak diserang. Gajah selalu defensif. Gajah mungkin memang bukan raja hutan. Gajah adalah pelindung dari hutan. Saya akan full mendukung PSI. Logo gajah. Gajah! 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 Logo gajah. Lambang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI.